dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Sungguh baik, Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku. Tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Ayat 13, "Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, 'Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka.'" Ayat 15, "Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu." Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, berjalan di jalur Allah, ya, berbicara juga mengenai kehidupan yang setia, berkomitmen kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 tadi, ayat 13 dikatakan, Yosua, abdi Musa, dia ikut mendampingi Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dan kalau kita lihat perjalanan ke Gunung Sinai itu sebetulnya tidak terlalu sulit, bisa dijangkau dengan jalan kaki ataupun juga naik onta biasanya. Ya. Akan tetapi ada beberapa puncak di sana. Kalau kita hendak naik ke atas puncaknya, maka perlu suatu tenaga khusus. Di salah satu puncak yang sekarang ada dekat dengan Saint Catherine, itu adalah jalur pendakian yang sering pakai oleh para pilgrimage atau peziarah yang naik ke Gunung Sinai. Biasanya jam 3 pagi sudah siap-siap untuk naik ke sana. Untuk apa? Ya lihat matahari terbit aja di atasnya. Tetapi di sana ada sebuah chapel kecil atau gereja yang disebut Jabal Musa. Untuk memperingati bahwa di tempat inilah Musa sering naik ke atas Gunung Sinai. Ya, lah bagi orang tertentu memang perlu tenaga khusus untuk naik ke sana karena mendakinya cukup berat. Tetapi sekarang ini sudah ada tangga yang dibuat tapi tidak rata dari batu-batu, ya, sehingga bisa
menapak naik ke atas, katanya itu 750 anak tangga. Tapi tidak rata, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Dan jam-jam gini biasanya nih semua orang lagi pada naik semuanya untuk untuk naik ke Gunung Sinai. Ya. Dan biasanya para tour leader atau guide mengatakan Musa aja naik ke atas sini minimal 3 kali minimal. Ya. Tetapi jangan lupa Musa naiknya kakinya 3. Berjalan sambil bawa tongkat, jadi kakinya 3. Ya. Nah kalau kita jalannya kaki 2, ya, nah itu lumayan capek ya. Dan biasanya yang tidak tahan, besok paginya pasti jarem semua. Ya. Nah Musa naik ke Gunung Sinai, didampingi oleh Yosua, abdinya. Musa ada urusan sendiri dengan Tuhan. Karena diperintahkan oleh Tuhan, dia akan menerima hukum-hukum Tuhan yang kemudian dikenal sebagai Ten Commandments atau 10 hukum. Tetapi kita lihat ada seorang yang bernama Yosua dan disebut sebagai abdi Musa. Kata abdi itu di dalam bahasa Ibrani, ya abdi juga ya. Dari akar kata kerja avad, sama pengertiannya bisa asisten, pembantu, mengabdi, bekerja, ya, dan kemudian ditarik, kemudian mungkin melalui bahasa Arab dan kemudian ke bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dikenal sebagai abdi. Yosua mendampingi Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dia sendiri tidak naik sampai atas puncak, tapi sampai di tengah-tengahnya dan menunggu Musa. Dan kalau kita baca tadi 40 hari 40 malam, Yosua ada di situ. Selanjutnya kalau kita lihat kisahnya bagaimana ketika Musa turun ketemu dengan Yosua, Musa kemudian mendengar bunyi riuh di bawah. Dan Musa tanya kepada Yosua, apa itu? Masing-masing tidak tahu, karena Yosua tidak di bawah. Tapi dia setia menunggu Musa 40 hari 40 malam. Dan ternyata yang terjadi di bawah itu sungguh mengerikan. Umat Israel sedang memuja-muja patung anak lembu yang dibuat dari emas. Orang Israel menunggu-nunggu Musa, kok tidak kembali-kembali, 40 hari lamanya, 1 bulan lebih 10 hari. Dan akhirnya mereka berpikir, wah Musa mungkin sudah tidak ada mungkin di sana. Sudah Harun aja, ayo kamu jadi pemimpin kami. Ayo kamu bikin anak lembu dari emas. Ya Harun, ya rupanya Harun dalam hal ini ya tidak berpendirian tetap. Dia akhirnya kata, oke sudah kumpulkan perhiasan emas yang ada. Ayo kita lebur, kita bentuk menjadi patung yang berbentuk anak lembu. Dan setelah jadi, mereka mulai memuja-muja, menari-nari sekelilingnya, dan seterusnya. Waktu Musa melihat itu, Musa menjadi marah. Dan dia menghancurkan 2 loh batu itu. Dilemparkan ke atas mereka semuanya. Nah ini cerita mengenai bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai. Tetapi yang dicatat di sini, walaupun ini tidak terlalu penting, ceritanya yang penting adalah bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai dan kemudian menerima hukum-hukum Tuhan, dan kemudian waktu dia turun,
dia melihat umat Israel sedang memuja-muja anak lembu emas, tetapi di tengah-tengah kisah ini diselipkan ada satu nama, yaitu Yosua, abdi Musa, yang menunggu di situ. Kelihatannya ini tidak masuk di dalam alur utama dari kisah ini, dari peristiwa ini. Yang utama adalah Musa menerima hukum. Karena lama, 40 hari, akhirnya di bawah umat Israel itu memuja-muja berhala yang mereka buat, yaitu anak lembu emas. Itu cerita utamanya. Tetapi diselipkan di situ. Ada Yosua di dalam ayat 13 tadi yang menunggu Musa. 40 hari, 40 malam. Apapun yang terjadi dengan Musa, itu pun juga yang terjadi dengan Yosua. Dan di atas Gunung Sinai tidak seperti yang kita bayangkan di sini. Kalau kita naik ada Gunung Welirang, Gunung Semeru, dan sebagainya, mungkin sudah bisa bayangkan ini mirip dengan puncaknya Gunung Bromo, yang cuma pasir saja. Dan kemudian ada naik ke atas kawah Gunung Tengger, tidak ada pepohonan sama sekali. Nah, kalau tidak ada pepohonan berarti tidak ada sumber air. Dan jelas di sana ketika kami naik ke Gunung Sinai, pagi hari begini, kemudian setelah matahari terbit kira-kira pukul 6, semuanya turun. Nah, ada beberapa ibu-ibu atau oma-oma, ya termasuk bapak-bapak juga ya, cari toilet. Nah, ternyata ada di sana toiletnya. Tapi daerah sana itu dikuasai oleh orang Badui. Orang Badui ini orang tidak jelas warga negara mana. Karena KTP-nya juga bukan masuk negara tertentu, dia adalah orang yang pindah-pindah. Tetapi sekarang daerah Sinai itu nampaknya sudah dihuni oleh orang-orang Badui di sana. Dan kami alami waktu itu, ketika hendak ke toilet ternyata ada. Di gunung seperti itu ada toilet, tapi rewelnya setengah mati. Setiap orang dimintai $2. Nah, untuk pecahan kecil seperti itu tidak gampang. Uang dolar itu paling ada 1, 5, 10, ya. Terus kemudian 100. Nah, kebanyakan para ya yang pergi ke sana biasanya bawa 100-an dolar. Karena kalau tukar di Indonesia kebanyakan uang 100-an. Lah mau ke toilet gak ada uang kecil, enggak boleh masuk. Padahal ini sudah mau ke toilet, ya terpaksa agak ribut sedikit. Diajak bahasa Inggris, enggak seberapa bisa. Ya saya coba menjelaskan, tapi rupanya dia dengan terpatah-patah dia katakan, kami bawa air ini dari bawah. Oh, jadi saya mengerti. Bisa ada toilet di situ karena mereka ngambil air dari bawah, ngangkutnya sampai ke atas. Betapa sulitnya, karena tidak ada air di sana. Ya. Nah, jadi di daerah sana, kalau kita bayangkan Yosua, abdi Musa, menunggu di situ, tidak di atas, tapi naik, tidak di bawah juga, kemungkinan besar Yosua juga tidak minum juga. Ataupun dia punya persediaan paling seberapa banyak persediaan airnya. Mungkin juga dia tidak makan, karena Musa juga yang jelas tidak makan, di atas tidak ada apa-apa sama sekali. Yang namanya Gunung Sinai itu batu pasir, cuma itu yang ada.
Enggak ada pepohonan sama sekali. Jadi kita bayangkan kalau Musa ada di atas, dikatakan dalam firman Allah, kemungkinan juga Musa itu puasa 40 hari, enggak makan. Kalau minum, kemungkinan juga enggak minum. Atau mungkin Yosua sempat menampung embunnya mungkin. Memang ada sedikit kalau pada malam hari. Tetapi itu pun terbatas. Yosua yang kita lihat di sini, dia adalah seorang yang setia pada jalurnya. Dia tahu bahwa dia adalah asistennya Musa. Dia mendampingi Musa. Dan dia juga menunggu sampai Musa turun. Kalau Musa tidak turun, Yosua tidak beranjak dari tempatnya. Dia tetap berada di tempat itu. Untuk melakukan hal seperti ini, dalam situasi seperti itu, bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kita bisa kreatif dalam hal ini. Yosua bisa berpikir, kayaknya masih lama Musa ini, aku tak jalan-jalan dulu aja deh, ke bawah, cari-cari roti, makanan di bawah. Nanti kalau sudah, aku balik lagi. Ya, paling-paling Musa masih lama. Aku masih bisa jalan-jalan kemana lah, ya, atau ke perkemahan dan cari makanan, minuman, dan seterusnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yosua. Dia tetap berada di tempatnya. Sekalipun, ya, kemungkinan besar dia tidak bisa mendapatkan bahkan air, jangankan makanan, bahkan air pun. Saya ingat waktu itu di antara rombongan kami, biasanya jam 2 pagi sudah dibangunkan dan kemudian ke lobi hotel dan disediakan teh, kopi, dan sebagainya. Dan mereka naik, belum sampai di atas, ada seorang bapak mau muntah-muntah, udah tergeletak, enggak kuat. Rupanya waktu dia bangun, entah gimana kondisi tubuhnya, kemasukan kopi atau teh, akhirnya perutnya enggak tahan. Ya. Dalam kondisi kosong seperti itu. Nah, jadi ini suatu situasi yang sangat berat sebetulnya. Tetapi Yosua tetap setia berada di tempat itu sambil menantikan Musa. Karena dia tahu dia adalah abdi Musa. Dia harus mendampingi Musa. Dia tidak beranjak kemana-mana. Waktu Musa turun pun, Yosua ada di sana. Yosua tidak jalan ke sana kemari untuk memenuhi keinginan dirinya. Yang lapar lah, yang haus, yang bosan lah, dan seterusnya. Dan memang bosan, nggak ada apa-apa di sana. Kalau ada pohon-pohonan mungkin lain. Bisa intermezzo dengan naik pohon, melihat pemandangan. Di sana tidak ada apa-apa, yang ada cuma batu, sama sekali pasir, ya, sama sekali tidak ada apa-apa. Dan saya pernah ketika turun dari Gunung Sinai, capek juga, ya. Saya coba duduk dan saya perhatikan sekelilingnya. Kemudian saya ingat, orang Israel itu ternyata dicatat dalam Alkitab, orang yang suka bersungut-sungut, tidak bersyukur kepada Tuhan. Ternyata juga termasuk kita sebetulnya. Waktu saya lihat, pantesan kalau situasi seperti ini, ngomel, tidak bersyukur, itu betul. Karena situasinya sangat berat sekali. Belum lagi nanti kalau sudah siang panasnya luar biasa, walaupun itu gunung. Kalau pagi dinginnya luar biasa. Jadi sebetulnya ini semua untuk menggambarkan bagaimana keadaan yang sulit. Tapi Yosua, dia tetap berada di jalurnya, tetap setia. Nah, ketika kita berjalan di jalur Tuhan, enggak ada pilihan lain, cuma setia.
tetap berkomitmen di hadapan Tuhan. Sudah tidak pakai kreativitas apapun. Seperti Yosua, dia tidak berpikir apapun, pokoknya dia ada di jalurnya. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Dia tunggu sampai Musa turun, tunggu sampai Musa balik, dia ada di tempatnya. Dan bagi orang yang setia seperti ini, selalu ada janji Tuhan, yaitu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu pagi hari ini, kita yang berjalan di jalur Tuhan, mari kita berkomitmen, aku pokoknya tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua, ketika Musa selesai tugasnya, harus kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Yosua yang menjadi pengganti Musa. Yosua yang menjadi penerus Musa. Dia menjadi pimpinan atas orang Israel. Dia yang menjadi panglima atas orang Israel. Dan dia yang diurapi Tuhan. Dia yang disertai oleh Tuhan. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, maka orang Israel masuk ke tanah Kanaan, menaklukkan Yerikho dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara sekalian, kesetiaan kepada Tuhan dihargai begitu tinggi oleh Tuhan. Tuhan betul-betul menghargai orang yang setia, yang tetap berada di jalurnya. Orang yang tetap berpegang teguh, berjalan di jalur Tuhan. Ada hari depan yang penuh harapan. Mari saat ini kita sungguh-sungguh belajar untuk hidup setia di hadapan Tuhan, ya. Dan setiap orang yang punya hari depan yang penuh harapan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang amat baik, yang janjinya tidak pernah gagal. Kuncinya cuma satu, tetap berjalan di jalur Tuhan, setia kepada Dia, maka janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari Yosua yang tetap setia mengabdi kepada Musa dan mengabdi kepadamu Tuhan. Dan Engkau menghargai itu. Dan kemudian Engkau mengangkat dia sebagai seorang yang sangat berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, kami berhasil, berkemenangan, dipenuhi sukacita. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami, menjauhkan kami dari segala gangguan bahaya apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.